Kalian yang di atas silakan turun. Yang berempat di bawah silakan balik badan. Aduh, tim challenge lagi. Selama di MasterChef, aku tuh selalu apes dapet kelompoknya. Kalau individual challenge, bisa-bisa aja dipanggil maju. Waduh, dengan aku lihat ada 2 warna apron, aku pikir ini pasti tim challenge lagi nih. Pas turun ada 2 apron nih, biru sama merah. Tim challenge lagi nih. Aduh, capek banget. Welcome back. Yang di atas, kalian sudah lihat ada 2 warna apron, ada yang merah dan biru. Artinya apa? Tim challenge. Tim challenge. Tapi kali ini kalian akan melakukannya di luar. Namanya offside challenge. Lokasi akan kalian ketahui besok. Hari ini kita akan bagi kalian menjadi 2 tim dulu. Offset challenge, aduh. Semoga aku dapat tim yang hebat ya, yang jago-jago. Oke, kembali lagi. Sebagai pemenang di challenge pertama, Elsa, kamu mempunyai keuntungan lebih. Ternyata menangin challenge itu seseru ini ya. Benar kata Chef Juna. Jadilah pemenang di setiap challenge. Silakan pisahkan diri kamu dari rakyat yang biasa-biasa ini. Kamu pikir baik-baik. Kamu mau berada di tim merah atau tim biru? Tim merah, Chef. Silakan diambil apronnya. Kenapa merah? My lucky color. Pikirkan baik-baik. Seseorang yang menurut kamu tidak bisa bekerja sama dengan beliau, yang kira-kira bakal menyusahkan, dan mungkin selama ini terjadi gesekan dengan kamu. Kamu akan menunjuk satu nama, baik laki maupun perempuan, yang otomatis menjadi kapten daripada tim biru. Alifa, Chef. Alifa, captain for tim biru. Yes. Why? Karena menurutku untuk komunikasi dia agak kurang, Chef. Jadi kamu mau tim biru itu crumble down because of lack of communication. course. And tim merah wins. Yes. Apa salahku dong? Nggak pernah kau ngobrol sama kau, nggak pernah satu tim. Dari mana kau dapat itu gosip? Reasonable. Alifa, silakan. Ya udah deh. Untuk menghadapi Elsa dan omongan yang aku nggak tahu dia dapat dari mana, aku akan hadapi aja tantangan ini. Dan keuntungan berikutnya ada lagi. Pastiin menang makanya di setiap tantangan. Waduh, Chef. Keuntunganku nih sampai mana ya? Oke lah. Kamu bisa memilih satu orang untuk menjadi tim kamu. Siapa yang mau kamu pilih? Rizky, Chef. Oke, Rizky, silakan. Ambil apronnya. Elsa pilih saya pertama di tim merah. Good job Elsa, pilihan yang tepat. Kenapa Rizky? Saya rasa dia punya teamwork yang bagus, dan pengalaman yang bagus, dan knowledge yang bagus juga, Chef. Kamu bisa lihat, ini jumlahnya ganjil. So, kamu juga mau ada keuntungan nanti. Boleh milih tim yang 11 atau yang berisi 12? 12 tentunya, Chef. 12. Oh. Oke. Berarti satu lagi dulu. Oke, kamu pilih satu dulu buat tim kamu. Jonathan, Chef. Jonathan, silakan ambil. Kenapa? Elsa. Menurut saya juga dia punya skill yang bagus, komunikasi yang bagus, dan ketepatan waktu kerja yang bagus. Sekarang, kamu pilih satu orang untuk masuk ke tim Alifa. Tim biru. You are in control in this game. Yes, you're in control. I just created hell. Tapi yang deliver the hell to you is the winner. Okay? Yes. Memang ya keberuntungan Elsa ini nggak habis-habis loh. Udahlah dia menang challenge,
naik ke atas, awak diselamatkannya. Sekarang dia yang milih-milihkan siapa yang dalam kelompok yang merah, apa yang biru nih. Tim biru, Angel. Tentu aku di tim biru bareng Kak Alifa. Kak Elsa ini dari awal emang nggak tahu kenapa sama aku. Tadi saya expect-nya dengan tim mereka ini komunikasinya bisa bagus, teamwork-nya bisa bagus. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Oh, the Croquembouche team. Oke. Next, tim kamu pilih. Ichan, silakan. Tim biru siapa? Alfa Vira. Sejauh ini semuanya tim Croquembouche loh. Oke, next, tim merah. Bunga. Ya, punya latar belakang kitchen semua dia. Bentar. Tim biru Elsa. Miki. Ya udahlah, terserahmu. Tim merah. Tian, silakan. Very smart this one. Smart, pintar. Alsya, silakan ke tim biru. Oh, langsung. Wow. Masih dibuang juga. Ya, tim merah. Stephanie. Rachel, silakan join tim biru. Kenapa Elsa? Karena bagaimanapun juga saya harus memilih prioritas. Kenapa Rachel bukan prioritas? Saya belum terlalu tahu skillnya dia juga sebenarnya, Chef. Dewa, silakan join ke tim merah. Yes, aku dikasih tim merah nih sama Elsa. Makasih ya El, jadinya aku jadi happy banget nih bisa gabung sama teman-teman. Ibnu, silakan join tim biru. Elsa, kamu ada problem sama Ibnu? Sebenarnya enggak, Chef. Tapi balik lagi, aku harus memilih prioritas untuk tim aku. Ibu Santa, silakan. Nice. Elsa, kenapa dari kemarin Bu Sandra? Ibu Sandra, knowledge-nya banyak banget. Maka itu aku pilih Ibu Sandra. Tapi untuk kemarin, Ibu Sandra agak capek. Jadi aku rasa cukup untuk istirahat dulu lah sebelum challenge berikutnya. Wah, baik sekali. Dipuji awak sama tim kaptennya kan, karena katanya banyak pengetahuan awak dalam bidang-bidang masak ini. Senang lah aku. Tapi tanggung jawabnya pun besar juga. Mesti kubuktikan itu bisa aku masak. Jujur ini semakin sulit sih, guys. Ya. Kemal, silakan join tim biru. Nothing is personal ya. Ya. It's a game. Imam, silakan join tim merah. Maaf, Brian, kamu join tim biru. Aga, silakan join tim merah. Olin, maaf, kamu join tim biru. Silakan join tim merah. Vito. Maaf, Mas Oki, silakan join tim biru. Ada apa ya dari pemilihan tim Croquembouche sampai tim untuk besok? Elsa, apa sih salah kami sama kamu? Chef Karen sempat nanya ke Kak Elsa. Kak Elsa ini mau masukin semua tim ungu ke tim yang sama. Tapi Kak Elsa jawab nggak semua. Cuman kenyataannya ini mah semua Kak Elsa. Kak Elsa ini ada dendam apa sih sama kita-kita? Siapa di tim merah yang sudah pernah masuk pressure test? Siapa di tim biru yang belum pernah masuk pressure test? Semoga tim biru bakal lebih semangat karena orang-orang yang habis dari pressure test itu tambah lebih semangat lagi untuk menang di offside ini. Oke, ini kedua tim sudah terbentuk. Elsa, mau make sure lagi? Ya. Oke, kamu juga masih punya keuntungan untuk berdiskusi dengan tim kamu. Kamu akan tetap menjadi captain atau kamu akan serahkan captain ke yang lain. Saya perlu ingatkan, offside challenge, when it's fail, crumbling down, dan kalah, biasanya tim captain yang selalu dijadikan tumbal.
Kamu mempunyai keuntungan berarti bisa tidak menanggung tanggung jawab tersebut dengan cara silahkan berembuk menurut kalian siapa di tim merah yang lebih layak untuk menjadi kapten dan bisa membawa tim kalian untuk menang. Orang yang bisa memanage, orang yang bisa mendelegasikan tugas. Ingat, ini tim challenge. Tapi kalau kamu merasa kamu bisa, it's okay. It's okay. It's all Nggak up to masalah. you. Kamu dengar itu, Alifa? Dengar, Chef. Tugas kamu berat sekali. It's gonna be very hard. Oke, Chef. Yang pertama aku pikirin adalah pembagian tugasnya dan pertanggungjawaban masing-masing untuk tugas mereka. Gimana? Sudah decide? Ya, Siapa kaptennya? saya Chef. Aku mutusin aku tetap jadi kaptennya karena aku tahu aku bisa handle tanggung jawab ini. Elsa ini kayak haus banget validasi. Dia pengen banget jadi kapten. Dia ego banget, nggak mau nyerahin kaptennya kepada yang mungkin aja lebih bisa bawa tim merah daripada dia. Kalian siap? Siap! Welcome to hell. Kalian akan memasak untuk 70 orang. Yes. Prasmanan. Ingat ya, minimal bisa mencukupi 70 orang. Hidangan tersebut harus mengandung 1 jenis nasi, 1 jenis mie atau bihun, 1 olahan daging, 1 olahan ayam, 1 olahan ikan, 1 olahan shellfish, 2 jenis sayuran, 2 jenis lauk, kerupuk, sambal, hidangan segar es-esan Indonesia, dan 1 dessert Nusantara Indonesia. Offside 70 orang, segitu banyak dish. Oke, aku sama tim biru akan berusaha sebaik yang kami bisa. Aduh, ini bakalan berat banget sih. Tapi aku yakin tim kita bakalan bisa handle challenge ini. Kalian ingat ya, kalian bikin prasmanan itu beda sama bikin cuma 1, 2, 3 dish. Oke? Itu beda banget. Jadi kamu harus taste, and taste. Jangan sampai nggak ada rasa. Oke? Yes. Yes, Chef. Kalian diskusikan baik-baik dan kalian harus presentasikan kepada kita waktu di offsite nanti. Menu kalian apa saja? Aku harus menerima tanggung jawab ini dan aku akan berusaha sebaik mungkin sama tim biru. Silakan berdiskusi dan kita ketemu lagi di lokasi offsite. Thank you, Chef. Aku ready banget untuk offside kali ini. Dan aku yakin tim kita bakalan sukses jalanin challenge ini. Oke tim, kita akan berdiskusi, kita akan cari dish yang paling enak dan akan memenangkan hati 70 orang. Menghadapi offside challenge pertama kalian di MasterChef Indonesia Season 13. Kalian harus membuat hidangan seluruh anggota Basarnas. Basarnas, Jampang Muda. Wow, offside kali ini tuh buat aku bener-bener kaget sih. Aku harus prepare mental banget sih. Makin siang makin masak ya kan, makin panas sih makin menjadi. Kayak di open awak, kayak di open, menguap awak. Ini ubun-ubun enggak menguap rasanya. Red Team, on fire! Lagi warnanya apa? Biru. Laut warnanya apa? Biru. Yang menang siapa? Biru. Pastikan kompormu nyala karena anginnya ini. Aman. Ya, jangan dulu. Turn off. Nanti. Seberapa beli? Tapi ini masih ada yang utuh di atas. Si buttercreamnya ada di atas ya, sebelah kiri. Beliau itu marah-marah.
Pas ku tengok, rupanya si Imam nih buat ulah. Ya langsung satu gini bisa ya, Ci ya? Gini aja ya. Aman kan tadi kan? Apa? Gulai? Belum, gue masih rebus ininya. Bumbu gulai OTW sama Angel, gue masih rebus nangkanya. Kalau nggak dia nggak matang, banyak banget. Nangkanya aku dapat utuh ya, sabar. Masuk mana? Yang di sana, aku mau ngambil panci lagi nih. Begitu kita langsung offside, gak ada peran ketua nih di dalam tim aku. Trimingan? Iya. Iya, Sir. Gak ada rasanya. Gak ada rasanya, Nu. Udah nggak bisa. Adonannya dalamnya ini nggak ada garamnya. Oh iya. Ya, di situ udah aku udah pasrah, udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Udah pasti rasanya beda. Ya, udahlah, aku udah hopeless aja. Nyampe ke pinggir pantai, ini kira-kira mau disuruh masak atau berenang ya, Chef? Pada bingung sih. Offside challenge pertama, kita sudah dibawa nih ke dermaga. Nah, kira-kira kita mau masak di mana ya? Apakah mau masak di pantai atau masak di kapal nih? Sampai di dermaga, aku tuh masih bingung. Kira-kira offside challenge kali ini tuh bakal di mana ya? Pagi hari kita udah nyampe di dermaga. Hari ini kita offsetnya mau di mana ya? Kok di pinggir laut kayak gini? Rupanya kita disuruh naik ke yacht. Wah, ini pengalaman pertamaku nih. Aku excited banget untuk pertama kali naik yacht. Aku excited banget karena nih sama teman-teman baru semuanya. So much fun! Kita semua langsung naik ke kapal ya. Of course aku happy. Bahkan aku duduk di paling depan dong. Kalau kata gua, si Brian kalau makan dulu kita Wah, seru banget sih jalan-jalan sama tim biru bareng-bareng. Kita ada di laut lepas. Enjoy sih. Oh, ternyata kita tuh diajak jalan-jalan dulu tuh naik kapal. Tapi aku bingung sih, masaknya di mana ya? Masak di kapal atau masak di mana? Jujur, berasa sultan banget nih. Karena muter-muter pakai yas, terus ada cemilan, ada minuman juga. Happy-happy sama teman-teman. Mantap nih, sultan dadakan. Terakhir kalinya. Ini pertama kalinya aku naik yacht dan aku udah incar di lantai 2-nya sih. Naik yacht di depan bareng sama Inces Elsa, terus kayak lihat suasana, aroma pantai, suasana outdoor. Cuman pikir, oh jadi gini ya jadi orang kaya. Lagi asik-asik enjoy, tiba-tiba yachtnya mati. Waduh, kita semuanya panik banget. Kenapa nih? Ada apa nih? Udah mati. Wah, tiba-tiba kapalnya mati pula. Aku sama Imam udah panik kali. Kok bisa mati di tengah laut nih? Kayak mana nih ceritanya nih? Aku all in Rachel sama Alpha, jadinya panik banget. Kami nggak ngerti mesti ngapain di tengah laut gini. Kapalnya jalan ke tengah laut, tiba-tiba kapal itu berhenti. Apa ini? Tiba-tiba mati dia. Kayak tadi mati deh, itu semuanya berhenti dulu. Tenang dulu.
Ini kita ada simulasi dari Basarnas, semuanya mohon tenang dan kita nanti tunggu arahan dari Basarnas saja. Semuanya aman. Jadi ini aman ya? Oh, rupanya ini dibilang kaptennya lah. Ini rupanya simulasi tim Basarnas kalau menyelamatkan orang lah. Kayak mana orang tiba-tiba terjebak di tengah laut kayak gitu. Ya, guys, untuk penyelamatan kita harus pakai life jacket dulu ya. Oke. Kita pakai ya. Kita pakai. Oper dulu, pakai dulu guys. Guys, pakai. Oke, aman? Kuat? Aman. Sip. Nih guys. Gimana ini? Bangun bu. Selanjutnya, semua penumpang yang ada di kapal itu diminta untuk pakai life jacket. Aku langsung pakai daripada aku kenapa-kenapa. Untungnya setelah itu ada info bahwa akan ada bala bantuan nih. Syukur banget, dan itu adalah dari tim Basarnas. Selamat siang, kantor pencarian pertolongan Jakarta. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang Basarnas, kapal kami yang bernama Yacht 1 dan Yacht 2 membawa kurang lebih 23 penumpang sedang melakukan pelatihan simulasi penyelamatan Basarnas pada koordinat 6.6 106.47 sekian di sekitar perairan Pulau Pari, perairan Kepulauan Seribu. Saat ini kami tunggu proses simulasi evakuasi penyelamatan terhadap penumpang menuju lokasi yang aman. Baik, Bapak terima kasih atas informasinya dan akan segera kami tindak lanjuti. Oke, kami tunggu segera untuk dilakukan proses simulasi evakuasi penyelamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat siang. Selamat siang Kak Jahar, barusan kami terima info dari Kapten kapal ya, sekitaran Pulau Seribu. Oke, terima kasih. Baik. Oke, selamat siang rekan-rekan. Kita terima informasi simulasi operasi SAR dengan kapal yang bernama Yacht 1 dan Yacht 2 membawa kurang lebih POB 23 penumpang di sekitaran perairan Pulau Pari dan daerah Kepulauan Seribu. Untuk dan tim SAR, persiapkan personil dan peralatan. Untuk operator komunikasi menghubungi dermaga Pantai Mutiara, persiapkan alut, RIP, dan RBB. Laksanakan. Siap, laksanakan. Seru 2, silakan lakukan pergerakan menuju lokasi dan segera evakuasi korban. Siap OSC. Di sini Seru 1 sudah on board RIB 03 dan menyalakan engine, ready to go to location. OSC di sini Seru 2 kami menggunakan RBB 01 Jakarta on board dan start engine bergerak menuju lokasi yang sudah ditentukan. Copy the monitor. OSC, Seru 1 sudah mendekati kapal Yacht 1 dan siap melakukan evakuasi terhadap korban. Seru 2 juga kami sudah mendekat ke Yacht 2. Kami akan segera melakukan evakuasi kepada para survivor. Ternyata yang nyelamatin kita datang itu adalah Chef Juna. Langsung ambil posisi, duduk. Di situ misi penyelamatannya ada Chef Juna. Mau nyebur, mau berenang bolak-balik ke pulau, aku siap, Chef. Rupanya ada Chef Norman sama Chef Karen. Wah, hebat kali, keren kali lah. Diselamatkanlah kami ya kan, sama Chef Karen, sama Chef Norman. Wih, keren kali orang itu. OSC di sini Seru 1 dan Seru 2, kami telah melakukan seluruh proses evakuasi terhadap korban dari kapal Yacht 1 dan kapal Yacht 2. Kami minta arahan selanjutnya.
Oke, untuk seru 1 dan seru 2. Selanjutnya semua korban dievakuasi menuju dermaga Basarnas Pantai Mutiara untuk penanganan selanjutnya. Terima kasih. Siap, 86. Setelah kita udah diselamatin tuh kita dibawa ke daratan. Sampai daratan tuh kita kira kita bakal disuruh ngapain, masak atau gimana. Ternyata nggak ada juga, nggak ada alat juga di sana. Benar-benar kita tuh bingung nih arahnya kita mau dibawa kemana nih. Baru diselamatin pakai speedboat, tiba-tiba langsung lanjut naik truk tronton. Duh, mau masak di mana sih sebenarnya? Setelah diselamatin dari kapal, wah kita langsung nih dipindahin ke truk tronton gitu dari Basarnas. Kira-kira kita bakal dibawa kemana ya? Tiba-tiba kami langsung disuruh untuk naik ke mobil tronton dari Basarnas. Aduh, mau dibawa kemana lagi nih kita? Home Center OSJ melaporkan untuk seluruh survivor dalam kondisi sehat dan sudah berhasil kami evakuasi. Untuk selanjutnya, para survivor akan bergerak menuju ke kantor SAR Jakarta untuk melaksanakan offsite challenge. ...23 kontestan akan menghadapi offsite challenge pertamanya. Dan saatnya para kontestan akan menghadapi tantangan terbesar mereka di offsite challenge. Setelah perjalanan laut dan darat yang begitu panjang, ternyata kita sampai di kantor Basarnas. Aku di sini udah tahu kalau kita pasti disuruh masak untuk tim Basarnas. Dan ternyata kita diturunin di kantor Basarnas. Kayaknya kita bakalan masak buat mereka sih. Wah, aku nggak expect banget bakal diturunin di kantornya Basarnas. Aku aja baru kepikiran, Basarnas juga punya kantor ya? Selamat datang di kantor SAR Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, atau lebih sering dikenal dengan nama Basarnas. Ya, hari ini kalian akan menghadapi offsite challenge pertama kalian di MasterChef Indonesia Season 13. Seperti yang sudah kami umumkan sebelumnya saat di galeri, kalian harus membuat hidangan yang cukup untuk 70 porsi. Dan hidangan kalian nantinya akan dinikmati oleh para pimpinan dan seluruh anggota Basarnas. Wih, tak terhinggalah rasa senang nih awak ini ya kan. Banyak udah dilakukan tim SAR ini untuk menyelamatkan orang-orang. Bisalah kami pula masak untuk orang itu. Oh, rasa bahagia dan terima kasih kami itu kami tunjukkanlah nanti dalam masakan kami ini. Wah, aku nggak expect sih. Ternyata juri tuh mau kita masak untuk 70 porsi buat anggota tim Basarnas. Keren banget sih. Tadi gimana rasanya kalian terombang-ambing di tengah laut? Pusing. Kirain ada yang mau nyebur renang. Nggak ada ya? Oke. Jadi setelah kejadian itu, kalian pasti akan semakin paham bahwa kerjasama dalam sebuah tim itu adalah hal yang sangat penting. Kedisiplinan, keakuratan, dan ketepatan adalah kunci utama keberhasilan dalam sebuah tim. Dalam setiap misi penyelamatan ataupun kerja kelompok, kedisiplinan, koordinasi, dan keakuratan adalah hal yang sangat utama. Mematuhi arahan leader, pembagian tugas secara tepat, keakuratan dan kecepatan serta ketepatan dalam melaksanakan tugas adalah syarat mutlak untuk keberhasilan dalam kerjasama sebuah tim. Kata-kata Chef Norman itu membekas banget.
Dan itu menurutku merupakan garis lain yang perlu kita pegang erat-erat. Kalian bisa ingat-ingat beberapa challenge terakhir itu kami menanamkan pentingnya bekerja sama dalam sebuah tim ya. Komunikasi, delegasi, tanggung jawab yang sama dengan role yang berbeda-beda. Tentunya juga kekompakan, itu harus. Jika tidak, kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Gak expect banget sih. Tim challenge yang selalu kita lakuin itu ternyata untuk prepare dan mempersiapkan untuk hari ini. So, kalian ditugaskan untuk membuat menu. Kita mulai dari tim biru untuk presentasikan, silakan. Diminta presentasi sama juri, sebenarnya sih aku lumayan pede ya sama dishnya tim biru. Lagian siapa sih yang nggak suka nasi Padang? Hari ini dari tim biru kami akan membawakan hidangan dengan tema Padang. Yang pertama kami akan membawakan nasi putih. Untuk menu daging sapi kami akan membawakan kalio. Ikannya kakap putih goreng bumbu balado. Udangnya udang asam pedas. Ayam bakar Pariaman dan mie goreng ala Padang. Untuk menu pendampingnya kami akan membawakan telur dadar Padang dan pepes tahu jamur. Untuk sayurannya kami akan membawakan gulai nangka muda dengan daun singkong rebus. Untuk pelengkap kami ada kerupuk udang dan emping, sambal ijo Padang dan sambal acar Padang, menu penutup lumpur surga dan minuman es lemon timun selasi. Kami memutuskan untuk memilih menu Padang ini karena kami yakin bahwa kita semua orang Indonesia sangat suka dengan masakan Padang dan kami berharap menu prasmanan kami hari ini itu yang akan dijadikan favorit oleh teman-teman dan pimpinan dan anggota dari Basarnas. Begitu, Chef. Tim biru bawa menu Padang, cukup menarik sih. Pasti enak kali lah masakan orang ini, ajab juga lah kami ini. Kayak mana kami ini ya? Bisa nggak kami ngelawan orang ini? Oke, saya mau tanya. Iya, Chef. Kalian bilang kalian berembuk dan memutuskan untuk go dengan masakan Padang. Iya, Chef. Yang orang Padang di sini berapa? Oke, satu aja. Iya, Chef. Jadi yang quality control kamu doang? Berdua atau bertiga nanti, Chef. Yang orang Padang dan familiar dengan masakan Padang? Hanya Oki. Di sini sebagai satu-satunya yang ada keturunan Padangnya, aku merasa sebenarnya agak terbebani ya, karena mereka semua kan belum pernah masakan Padang seperti restoran Padang. Masakan Padang itu kita sudah punya patokannya secara masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian melenceng sedikit atau berbeda tapi kurang rasanya, itu akan menjadi sebuah poin yang merugikan. I just want you to aware of that. Ya. Tim merah, silakan. Menu dari tim merah sebenarnya cukup beragam juga. Dan ini representasikan tim kita yang berasal dari berbagai daerah. Untuk hari ini tim merah akan representasikan menu Nusantara yang mencerminkan grup kami yang berasal dari berbagai daerah juga. Untuk menu utama, nasi kita ada nasi putih. Lalu untuk protein, ayam kita ayam bumbu genap Bali. Lalu ada daging empal gepuk dan udang bakar Jimbaran. Lalu ada ikan baramundi acar kuning. Untuk tambahan karbo ada mie goreng Jawa. Dan menu pendamping hari ini kita pilih kering tempe dan tumis jambal roti petai. Untuk sayuran ada tumis daun singkong teri Medan, urap kacang panjang bumbu Bali. Pelengkap kami ada kerupuk udang dan sambal bawang. Dan menu penutup bolu marmer jadul keju dan minuman es kuut. Terima kasih. Lihat presentasi tim merah, sebenarnya ada beberapa dish juga yang aku pede kalau tim biru yang bawain. Tapi lagi-lagi ini keputusan tim dan tim kami sudah sepakat dengan nasi Padang. Siapa yang menentukan menu-menu itu? Setelah diskusi bersama, akhirnya yang memutuskan, kami ada beberapa pilihan, tapi yang memutuskan saya dan dari voting tim. Ada hidangan lain yang muncul namanya tapi tidak dipilih. Ada ayam taliwang sebenarnya pertama, Chef. Kenapa nggak pilih itu? Tapi akhirnya kita memutuskan karena ada udang bakar Jimbaran juga, jadi biar lebih sinkron, ada es kuut juga. Jadi Jawa dan Bali. Pertanyaan berikutnya, ayam base genep, engken ngai itu? Sing ngai betutu? Karena prosesnya agak beda, Chef. Jadi kalau betutu kan identik dia satu bungkul, jadi kita sini langsung mencacah ya. Tapi tetap menggunakan wangian, Chef, khas dari Bali.
patuhnya betul-betul macacah Nadina tuh. Kamu betul-betul kuah kan, wenten masih. Nama bumbunya yang kita angkat. Awas opa aja rakyat Bali nih. Betutu, ya bahasa genap, lebih Bali bahasa genap gitu. Yang betutu kan olahannya Sep. Ini yang kita angkat tuh bumbunya Sep. Bumbu dari Bali yang kita angkat. Which is sama aja dengan bumbu betutu. Padahal di belakang ada kombi, kamu bisa bikin betutu. Nah, saya tetap pakai bumbu genep dengan nama yang berbeda. Dimana saya namain itu ayam bumbu genep Bali. Tapi sama aja sebenarnya, cuman beda di nama aja. Es kuat Ben, Bali masih ya? Bali. Biasa nggak? Biasa minum beli. Biasa minum beli. Buat belum pernah? Oke. Saya cuman mau kalian itu selalu aware dengan apa yang kalian lakukan. Kalian mesti tahu mana yang kalian harus pay extra attention dalam pengolahan ataupun on decision making. Itu karena sangat penting. Little things gonna add up. Oke, menu sudah tersusun, tim juga sudah terbentuk dan siap. Kalian harus membuat hidangan dengan konsep prasmanan dan cukup untuk dihidangkan 70 porsi. Kalian sudah berkali-kali kami siapkan untuk offsite challenge ini. Berkali-kali sudah diberikan tim challenge di galeri agar kalian betul-betul siap bekerja sama secara tim offsite. Silahkan kalian berkoordinasi, pembagian job desk, pengarahan oleh kapten masing-masing, strategi silahkan kalian gunakan sebaik mungkin. Waktu kalian memasak 150 menit. Berhubung memang strategi kita sudah bulat, 150 menit itu cukup bagi kita. Untuk offset kali ini saya sendiri cukup pede ya dengan apa yang kita masak dan dengan waktu yang diberikan gitu. Ya oke lah, kita masih bisa bersaing dengan tim merah. Dimulai dari sekarang. Waktu kalian memasak 150 menit. Berhubung memang strategi kita sudah bulat, 150 menit itu cukup bagi kita. Untuk offset kali ini saya sendiri cukup pede ya dengan apa yang kita masak dan dengan waktu yang diberikan gitu. Ya oke lah, kita masih bisa bersaing dengan tim merah. Dimulai dari sekarang. Dengan waktu 150 menit, tim merah dan tim biru akan menyajikan hidangan prasmanan terbaik mereka untuk 70 tamu. Waktu dimulai, kita coba berdiskusi lagi. Ketika tim biru sempat berdiskusi, diputuskan aku sebagai kapten akan megang gulai nangka sama daun singkong rebus. Karena dipikirnya sayur akan cepat matang, jadi aku akan bisa keliling. Sebenarnya untuk pemilihan menu, aku nggak banyak kontribusi sih. Karena aku juga bingung masakan Nusantara, masaknya kayak gimana atau enaknya kayak gimana. Jadi aku serahin aja deh ke mereka. Utamain tetap keselamatannya, jadi maksudnya jangan sampai minimalisir kita punya keselamatan. Takutnya kita panik. Sini semua. Yuk. Strategiku untuk tim ini adalah di 1 jam pertama kita fokus untuk prep. Jadi semuanya fokus ke siapin bumbu dan prep dagingnya. 1 jam pertama please run. Kita harus benar-benar prepare semua. Kalau prepare-nya udah beres, semuanya bakalan aman. Aku pun mendelegasikan beberapa tugas untuk beberapa orang, terutama Rizky dan Jo. Mereka bertanggung jawab ke bagian prep bumbu dan prep daging. Karena kuncinya adalah yang pertama kita harus selesaikan itu dulu sebelum ke tahap berikutnya. Di belakang itu island itu bisa dipakai, jadi 20 menit terakhir itu harus sudah selesai semua makanan di sana. 2,5 jam itu termasuk prepare ke sana juga. Untuk tim merah, kita udah bentuk struktur organisasi. KLSA itu berperan sebagai executive chef, ada Bang Rizky sebagai CDC, dan aku sebagai sous chef. Kita 3 mengepalai sisa dari anggota tim kita. Oke, terus ingat untuk bagian empal tadi sudah tahu? Ya. Tim merah menurutku kita memiliki konsep yang sangat luar biasa dengan struktur yang sangat luar biasa. Beda sama tim biru mungkin ya. Itu yang menjadi keunggulan kita. Red Team, on fire! Langit warnanya apa? Biru. Laut warnanya apa? Biru. Yang menang siapa? Biru. Menurut aku
di tim aku ini memang ada beberapa orang yang dominan karena mereka mungkin lebih capable ataupun mereka juga sudah pernah berpengalaman memasak dengan jumlah banyak dan juga masak makanan Padang. Salah satunya itu Bang Oki dan juga Miki. Untuk memasak kalio daging ini, aku berdua sama Alsya. Jadi kita bagi tugas nih, Alsya motong bawang-bawangan dan cabai-cabean, lalu aku motong daging dibantu sama Miki. Gak apa-apa, Tete buat ini aja. Langsung aja. Setelah semuanya sudah dibagi tugas-tugasnya, aku mendapatkan tugas untuk membuat kalio daging. Karena waktunya nggak cukup untuk buat rendang, kita putusin untuk buat kalio daging. Waktu dimulai, hal pertama yang langsung aku lakuin, aku langsung lari ambil bawang dan aku langsung kupas bawangnya. Pertama kali yang dilakukan itu adalah menyalakan semua oven yang bakalan dipakai. Setelah itu mecahin telur banyak banget dan langsung on the spot. Di timku dibagi menjadi 3 station. Aku kebagian bareng sama Beli Dewa dan Kak Tian. Rempah gua pindah sana, Mam. Cabai merahnya mana, Mam? Kebetulan di tim Beli itu, Beli bagian yang buat bumbu untuk bumbu genep dulu nih. Yang benar-benar ya genep Bali. Jadi Beli harus pakai menyan, wangen, tabia pun. Jadi rasa aromatiknya itu ya benar-benar apa yang dirasain di makanan-makanan Bali. Hal pertama yang aku lakukan, aku langsung motong ikan dan portioning. Aku ambil tiap duri supaya pas juri makan nggak ada duri yang tersisa. Nah, uniknya di offset challenge kali ini, aku nggak memasak. Aku itu tugasnya untuk butchering daging dan segala jenis protein dan merasakan semua makanan yang udah jadi. Ya udah, aku tolong selanjutnya aja. Aku cuma butuh cepet ini, mau rebus dulu. Untuk section butcher ini, aku nggak bakal kerja sendiri. Aku bakal dibantu sama Joe, karena kita harus menyiapkan protein yang banyak banget untuk tim merah. Aku langsung bersihin ayam-ayamnya, aku slice, dan aku trimming bagian yang tidak diperlukan. Offset kali ini aku mendapat tugas untuk memasak nasi dan memasak udang asam pedas. Masak nasi untuk 70 porsi, kurang lebih dibutuhkan beras sekitar 5 kilo. Tugas pertamaku adalah men-setting untuk kombi ovennya. Jadi ada 2 kombi oven, satu aku setting untuk steam dan satu aku setting untuk roasting. Segini cukup, Pak ya? Udah nggak ada nasi. Di sini aku kebetulan kebagian tugas lumayan banyak. Jadi aku harus ngolah orek tempe, jambal roti sama sambal bawang. Ditambah aku tuh kebagian buat bikin nasi sama pengoperasian kombi oven. Garam di sini. Banyakan airnya. Oke. Menu, pegang itu hati-hati ya. Iya. Siapa yang handle ikan? Karena kita pilih berbagai menu yang membutuhkan banyak bumbu, PR kita itu adalah ngupasin bawang dan prepare bumbu-bumbunya ini. Itu bener-bener makan waktu banget sih. Bolu marmer yang kita bikin ya seperti bolu marmer pada umumnya sih. Bahan-bahan yang kami pakai ada telur, gula, tepung maizena, butter wisman, sama ada tepung bubuk Farona. Di sini kita langsung ambil tugas masing-masing. Bu Sandra mengupas bawang dan aku roasting rempah-rempah yang sudah kita ambil. Waduh, baru mulai udah panggil medik. Ini sangat tegang karena di awal-awal sudah tremor, lalu kena medik juga. Ini lumayan mengganggu konsentrasi, apalagi panasnya luar biasa. Untuk pembagian tugas secara tim, awalnya sih semua berjalan lancar ya, udah pas. Tapi memang karena cuacanya panas banget, akhirnya semuanya itu seperti kelabakan dan sedikit berantakan.
Ki, ada yang ambil cabai rawit nggak sih? Kembar, kan? Gue bagi dikit, Mas. Aku lagi bikin lumpur surga. Jadi lumpur surga itu ada 2 komponen. Yang pertama itu adonan yang berwarna hijau di bagian bawah. Jadi aku pertama bikin adonannya. Di sini ada telur, terus ini ada santan sama tepung. Olin lagi bikin si air pandannya. Nanti setelah ini jadi kita taruh di loyang, terus kita kukus, baru ditambahin sama adonan selanjutnya yang berwarna putih. Aku dan Cicen benar-benar ditugaskan untuk fokus di bolu marmer dan es kuwut. Jadi kita berdua benar-benar nggak tahu sama sekali apa yang Hot Kitchen lakukan. Selama aku mengocok adonannya dan memproses adonan bolu jadul marmernya, Steph membantu untuk menimbang-nimbang bahan-bahan yang selanjutnya bakal dikocok untuk batch selanjutnya. Hari ini aku ditugasin buat bikin pastry karena memang strength-nya aku ada di pastry, jadi tim aku percayain aku untuk ngelakuin ini. Karena aku bagian di preparation, sedikit terbebani sih. Ternyata pas aku lagi mulai motong ikan, gak expect sih sama jumlahnya. Banyak banget untuk porsi 70 packs ini. Pasti butuh waktu lama sih ini buat ngerjain. Hal pertama yang aku lakukan adalah membuat gulai nangka. Tapi yang bikin aku kaget, nangkanya itu utuh. Ini sih 15 menit sendiri motong nangkanya doang. Menurut aku sebagai kapten, aku udah mengkomunikasikan tugas masing-masing anggota tim aku dengan baik. To the point, mereka sudah tahu sebelum detik pertama mulai, mereka udah tahu mesti ngapain dulu, mesti kemana, dan mesti ngerjain apa. Di sini aku tahu sebagai tim kapten, aku bertanggung jawab di quality control. Tapi aku nggak bisa handle semuanya sendiri. Maka itu aku mendelegasikan tugas ini ke teman-teman juga. Jadi ada penanggung jawabnya masing-masing, lalu konfirmasinya ke aku. Strategi ini aku terapin biar kita lebih terorganisir dan menghindari miskomunikasi. Cukup pede karena teman-temannya juga kooperatif, komunikasi kita bagus banget, dan kita sudah ada strategi juga untuk jalanin challenge hari ini. Target kita yang di 50 menit pertama bumbu sudah jadi, sepertinya akan meleset. Jadi plan kita di 1 jam pertama kita harus fokus ke prep dan bumbunya. Jadi untuk saat ini ada Bunga dan Bu Sandra, dan aku dan Rizky juga untuk prepare bumbu-bumbunya. So far untuk preparing bacering on track, dan untuk baking pun juga on track. Problem kita ini bener-bener di bumbu. Ini cukup sulit buat bumbu karena kita harus ngupas bawang yang banyak. Ini buat 70 packs. Perkaranya adalah di ngupas kulit bawang. Ngupas bawang merah ini bukan hal baru. Jual bawang goreng aku dulu, jadi udah sering kupas bawang tuh, nggak nangis aku. Saya bareng sama Aga, sama Bu Sandra, kita buat protein, fokus ke empal gepuk, udang bakar, sama fish. Lalu juga ada sayurnya, tumis daun singkong, teri medan, dan juga kacang panjang urap. Kerja bareng Bu Sandra lumayan cepet karena mungkin Bu Sandra udah biasa ya masak di rumah dan ngupas-ngupas bawang sendiri. Jadi aku seneng sih kerja sama Bu Sandra. Strategi sih kita udah kelompok-kelompokin semua, protein, sayur, siapa yang ngerjain. Terus kita ada station nge-blanch, ada station frying, thank you. Terus ada yang ngupasin bawang, semua harusnya ini on track ya. Semoga bisa on track. Harusnya kalau dulu di cuma ada 4 kilo, harusnya di rice cooker aja nggak sih? Rice cooker aja? Rice cooker aja? Harusnya ya, daripada lu nungguin si pastry lagi nanti bikin dessert. Untuk empal gempuk, kita hilangin lemaknya dulu, baru kita rebus. Biasanya kita rebus ini kita campurin beberapa aromatik dan juga sedikit bumbu kayak garam dan juga merica, agar nanti saat kita masak ulang, paling tidak daging tersebut sudah ada rasa di inside-nya. Sambil nunggu rebusan yang lumayan lama atau kurang lebih 10 menit, aku mulai untuk mencopoti yang namanya daun singkongnya ini. Ini bumbu untuk 2 menu, di mana saya beli buat ini bumbu genap ya. Ini untuk di bagiannya si Bunga juga. Bunga kan juga butuh bumbu genap untuk diurap-urapnya itu. Jadi sekalian dibuatin untuk Bunganya. Nah, kenapa kita pakai Nusantara? Karena di masakan kita itu
kita pakai semua bumbu yang ada di Indonesia. Di Indonesia tuh yang terkenal tuh kan ada bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning, bumbu genep, juga bumbu hitam. Saya ini sudah dibagi tim sama Elsa. Kapten kita itu bertiga, Ian sama Imam. Kami buat 7 item untuk sekarang. Dimana saya buat ayam bumbu genepnya, terus tempe oreknya, ikan jambal, sama acar juga kita yang buat, dan ada sambal bawang. Motonginnya ingat kalau ada yang motongin daging ikutin surat ya. Jangan Vito, surat. Vito. Daging siapa? Kak, ini bawang dulu. Ya ntar. Vito, kamu Yes. daging? Kenapa? Belum ya? 30 menit waktu berlalu, aku awalnya sih ngerasa santai-santai aja ya. Tapi kok keadaan mulai panas banget nih, mulai nggak terkendali. Dan wow, offside kali ini tuh buat aku bener-bener kaget sih. Aku harus prepare mental banget sih. Aku bagian untuk bikin kalio daging. Tadinya mau bikin rendang, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita putusin untuk kalio daging. Jadi sekarang aku lagi masak kalio dagingnya, sama lagi sangrai kelapanya. Karena bumbu kalio itu banyak banget, dan juga bumbu kalio itu harus dimasak duluan supaya dia nggak bau langu. Sejauh ini on track, malah aku kayaknya harus bantu yang lain karena aku cuman ngaduk dan nunggu ini sampai kering aja. Panasnya luar biasa, hektiknya luar biasa, semuanya luar biasa. Ini gila sih memang benar-benar. Ini panas banget. Makin siang makin masak ya kan, makin panas nih makin menjadi. Kayak di open awak, kayak di open, menguap awak. Ini ubun-ubun enggak menguap rasanya. Pastikan kompormu nyala karena anginnya ini. Aman. Ya, jangan dulu. Turn off. Nanti. Kebetulan sekarang aku lagi bantu untuk siapin bumbu gulai. Habis itu nanti kalau udah aku juga bakal bantuin Kak Ibnu sama pepes tahu. Sama apa? Telur dadar Padang. Terus aku juga bakal bikin sambal nanti endingnya. Sambal hijau sama sambal acar ala Padang. Oke, ini masukin ke oven deh. Oke, sebentar. Secara keseluruhan kita berdua membuat 3 loyang, dan 2 loyang pertama itu udah masuk ke dalam oven, dan yang adonan yang terakhir itu menyusul. Ya, oke. Offside pertama di Galeri MasterChef ini seru ya, jadi hawanya panas banget, cukup challenging, semangat. Di cuaca panas ini harus tetap bekerja secepat mungkin karena waktu nggak mungkin kan nungguin kita. Makanan penutup dan pastry hari ini itu cukup tahan ya dalam suhu ruang, jadi nggak masalah walaupun kena panas, yang penting nggak kena hujan aja. Jadi semuanya berjalan lancar, semuanya tahan suhu ruang, oke. Kan serving dengan suasana panas seperti ini. Apa? Gulai. Belum. Gue masih rebus ininya. Sebenarnya di momen itu aku tuh udah mulai kesel karena Angel sama Alsya tuh panik banget. Bumbu gulai OTW sama Angel, gue masih rebus nangkanya, kalau nggak dia nggak matang, banyak banget. Hah, nangkanya belum masuk? Nangkanya aku dapat utuh ya, sabar. Enggak, itu cuma di sekali. So hari ini aku ngurusin butchery, yaitu protein-protein yang perlu di trimming, yang perlu dipotong, yang perlu di portion. Aku dan Vito koordinasi buat nyedain semua protein. Kalau protein udah siap, aku oper ke teman-teman supaya dimasak. Ada Kak, pasti ya Allah, alhamdulillah. Guys, waktu kalian tinggal 90 menit lagi.